Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jabri Julpani dari kelas 7A akan mempresentasikan tugas PowerPoint saya yang berjudul Manajemen Ternak Unggas, terutama pada ternak itik petelur. Sebelum kita memelihara itik, kita harus tahu apa itu itik. Itik adalah suatu jenis unggas air yang menurut tujuan dari pemeliharaannya dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, tipe petelur, tipe pedaging, dan tipe dwiguna atau petelur dan pedaging. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum pemeliharaan itik adalah kita harus menyiapkan kandang brooding terlebih dahulu sebelum bibit itik datang. Kandang dibuat dengan senyaman mungkin dengan menggunakan sekat-sekat agar apabila itik datang, biasanya itik kecil itu sering bergerombol. Maka dari itu kita lakukan penyekat-nyekatan agar meminimalisir terjadinya kematian pada itik tersebut. Langkah yang kedua, lakukan vaksinasi terlebih dahulu. Tujuan vaksinasi ini adalah untuk mencegah terjadinya penyakit pada itik kita untuk kedepannya. Vaksinasi bisa dilakukan dengan menggunakan vaksin AI dengan dosis 0,05 ml per ekornya. Bisa kita teteskan ke mata atau kita suntikan. Lalu langkah yang harus kita lakukan adalah pemberian vitamin. Pemberian vitamin bisa menggunakan Neugro dengan dosis 1 sendok makan dan dilarutkan dengan 3 liter air kurang lebih. Dan pemberian pakan pada fase ini menggunakan pakan Burgoni, menggunakan pelet BR 511 Bravo Popan yang mempunyai kandungan nutrisi antara 19 sampai 21%. Pemberian vitamin tidak boleh lebih dari 24 jam karena apabila lebih dari 24 jam vitamin itu tidak berfungsi lagi dan malah bisa menimbulkan penyakit pada itik kita. Maka sebaiknya apabila sudah lebih dari 24 jam vitamin tersebut kita ganti dengan air yang baru atau air putih. Yang kedua, pemeliharaan aset grower. Pemeliharaan ini yang harus diperhatikan adalah pemberian pakan, pemberian vitamin, dan perawatan. Dinamakan fase grower, itik ini berusia antara 9 sampai 20 minggu. Di fase ini pakan yang kita gunakan bisa kita campur dengan pakan adukan dengan perbandingan 70/30%. Kita gunakan 70% full murni dan kita campurkan misalnya dengan menggunakan dedak padi atau dedak jagung sebanyak 30%. Tujuannya untuk apa? Karena untuk mengurangi biaya pakan kita. Selanjutnya, pemeliharaan pada fase layar atau petelur. Di fase ini yang harus kita siapkan antara lain, kita harus menyiapkan sangkar untuk bebek itu bertelur karena di fase ini bebek mulai bertelur pada umur 4-5 bulan. Dan kemudian harus diperhatikan kandungan nutrisi yang terdapat pada pakan karena apabila pakan tidak mencukupi maka produksi telur pun tidak akan stabil. Bebek bisa bertelur antara sekitar 15 atau 16 bulan dan akan mengalami perontokan bulu selama 1,5 bulan. Cukup
itik kita. Maka sebaiknya apabila sudah lebih dari 24 jam, vitamin tersebut kita ganti dengan air yang baru, air putih. Yang kedua, pemeliharaan fase grower. Pemeliharaan ini yang harus diperhatikan adalah pemberian makan dan vitamin dan perawatan. Dinamakan fase grower, itik ini berusia antara 9 sampai 20 bulan. Di fase ini pakan yang kita gunakan bisa kita campur makan adukan dengan perbandingan 70 banding 30%. Kita gunakan 70% dan kita campurkan misalnya dengan menggunakan juga padi atau ketan sebanyak 30%. Tujuan utama karena untuk mengurangi biaya pakan kita. Selanjutnya, pemeliharaan pada fase layak atau tepat. Di fase ini yang harus kita siapkan antara lain, kita harus menyiapkan sangkar untuk bebek bertelur, karena di fase ini bebek mulai bertelur pada umur 4 sampai 5 bulan. Dan kemudian harus diperhatikan kandungan nutrisi yang terdapat pada pakan, karena apabila pakan tidak mencukupi, maka produksi telur pun tidak akan stabil. Bebek bisa bertelur antara sekitar 15 atau 16 bulan dan akan mengalami perontokan bulu selama 1,5 bulan. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum